umatmu di tempat ini siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Engkau yang akan memakai hambamu dalam roh, berbicara lewat lidah bibirnya segala kebenaran yang daripada Tuhan, sehingga semua kami menerima kebenaran yang sejati daripada Roh Kudus yang Engkau sampaikan lewat hambamu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami siap dengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat sore. Kita langsung aja ya. Menjadi pendeta sama menjadi saksi, gampang mana kira-kira? Hah? Menjadi pendeta sama saksi, gampang mana nih? Hah? Ayo. Menjadi pendeta sama menjadi saksi, gampang mana? Pendeta. 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 Terus? Coba. Sekali lagi ya. Menjadi pendeta sama menjadi saksi, gampang mana? Yang gampang itu jadi, nah, yang gampang jadi, ada sing saksi, ada pendeta, ya. Saya terangin satu-satu ya. Kalau pendeta harus sekolah, pinter, Alkitab. ngomong. Kalau jadi saksi, kehidupannya sesuai dengan firman. Mana yang lebih gampang? Pendeta. Nah, pendeta. Sekarang pendeta lebih gampang karena bisa sekolah, pinter ngomong, punya kaca, fasih ngomongnya, bisa jadi pendeta. Tapi menjadi saksi itu jauh lebih sulit karena seluruh kehidupan. Makanya tadi ketika disuruh menjadi saksi, bingung kan? Banyak orang ketika disuruh bersaksi, yang disaksikan cuman apa yang Tuhan berikan. Saudara punya suami, kalau suami memberikan, saudara bersaksi. Apakah itu bersaksi? Bukan, itu namanya apa coba? Pamer. Namanya ngelem. Anda dikasih sama suami, Anda cerita sama orang, dikasih cerita. Kalau nggak dikasih, Coba. Anda dikasih sama suami, Anda cerita. Itu saksi atau? Lihat nih. Dikasih gelang, ngomong sama tonggo. Iya kan? Itu kesaksian atau pamer? Yang namanya saksi adalah kehidupan kita serupa dan segambar dengan Kristus. Itu namanya saksi. Saudara berdiri di mimbar menjadi saksi Kristus. Yang saudara saksikan bukan apa yang Tuhan berikan, tapi apa yang Tuhan sudah rubah dalam hidup kita. Nih beda sekarang ya. Kalau saudara cuma cerita Tuhan kasih ini kasih itu, lu saudara mau ajang pameran hari ini. Kalau saudara cuma pamer begitu, yang lain tanpa Tuhan juga sama nggak? Sama nggak? Lo kalau sama ngapain disaksikan di mimbar? Iya kan? Kalau mau saksi di mimbar, nih lihat kehidupanku. Ada kehidupan, ada perubahan yang luar biasa. Nih sekarang saya tanya lagi nih, suka berdoa nggak? Doa enak nggak? Doa enak nggak? Kalau terbiasa jadi. Kalau terbiasa jadi enak. Kuat berapa lama, Bu? Tergantung nangisnya. Tergantung nangisnya habis. Sekarang kita lihat nih. Ini sekarang nih. Semua suka berdoa nggak? Suka. Seneng nggak berdoa? Enak nggak berdoa? Kalau enak, kenapa nggak dilakukan 24 jam? Hah? Loh, saudara dibilang, doa penting nggak? Penting. Enak nggak? Enak. Kok nggak dilakukan 24 jam? Bercakap dalam hati dengan itu namanya sekarang kita lihat nih. Zaman dulu Tuhan itu tinggal di bait suci. Ya, tinggal di gedung. Orang berdoa di sana, ya, ngomong, tapi Tuhan jawab nggak? Nggak jawab. Tapi hari ini Yesus membawa perubahan. Tuhannya di mana hari ini? Di hati. Oke, di hati setuju ya? Kalau Tuhan di hati, saudara tahu nggak arti doa itu apa sebetulnya? Bercakap. Seneng nggak bercakap sama Tuhan? Seneng kan? Kalau Tuhan di dalam hati, berarti cara ngomongnya dengan Tuhan pakai apa? Kalau Tuhan di hati, cara ngomongnya dengan Tuhan pakai apa? Ayo. Kalau Tuhan di hati, cara ngomongnya gimana sama Tuhan?
Saya tahu doa. Doa itu artinya berkomunikasi dengan Tuhan untuk menghasilkan sebuah tindakan. Kalau Tuhan di hati, cara ngomongnya gimana? Pujian. Hah? Loh, pujian bermazmur. Ini Tuhan di hati. Saudara mau saya ajak berdoa sepanjang hidup. Kuat nggak? Kita ini, kehidupan kita, saya mau ajak saudara berdoa sepanjang saudara hidup. Baik tidur, baik melihat, semuanya dalam keadaan komunikasi dengan Tuhan. Sanggup nggak? Tapi tidak mengganggu aktivitas. Bisa nggak? Yuk, kita Kristen loh ini hari ini. Kristen itu mbak perubahan. Perubahannya dari dalam menuju keluar. Saudara mau nggak berdoa sepanjang hari? Setiap hari bisa berdoa tanpa mengganggu waktumu. Banyak orang hari ini ketika menjadi Kristen, jam doanya 8 jam. Doa semalam-malaman sering. Pernah doa semalam-malaman? Doa malam pernah? Pernah? Habis doa malam sampai jam 2 pagi, besok bisa kerja nggak? Hah? Kenapa sebuah doa bisa mengganggu aktivitas besoknya? Berarti bukan hubungan dengan Tuhan kalau seperti itu. Tuhan itu hidup, bukan sesuatu yang mati hari ini. Kalau saudara menyembah Tuhan pakai mulut hari ini, Tuhannya mati. Tapi karena Tuhan diam dalam diri kita, Dia bersama-sama dengan kehidupan kita. Cara ngomong sama Tuhan, ngomong di dalam dirimu, dalam hatimu, komunikasi terus. Supaya kita bisa bergaul dengan erat sama Tuhan. Nih sekarang, orang Kristen banyaknya. Dia mau pakai cara-cara jasmani untuk menyatakan diri bahwa dia dekat sama Tuhan. Padahal bukan begitu. Itu masa lampau. Hari ini Tuhan sudah ngomong, tubuhmu adalah bait Allah. Kalau tubuh kita bait Allah, Tuhan dulu sama kita setiap hari. Bergaul karib. Dan doa itu adalah komunikasi. Kalau orang berkomunikasi sama Tuhan, nyaman nggak? Enak nggak? Enak. Karena saking enaknya, mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kita kebawa dengan kekudusannya Tuhan. Kalau orang berkomunikasi dengan Tuhan, wah ini berbuat salah nggak? Nggak berani. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Makanya pakai yang dari dalam untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa kita ini orang-orang yang beriman. Jangan kebalik, jangan pakai yang luar. Kebanyakan sekarang kan pakai yang luar. Puasa, doa. Seakan-akan itu rohani. Yang rohani itu dari dalam, memaksa jasmani kita untuk menjadi baik. Coba lihat nih ya. Ada 2 perumpamaan. Bayi lahir dari dalam menjadi janin, ketika keluar dari dalam menjadi bayi. Kalau bayi dari luar dimasukkan ke dalam jadi apa? Bisa nggak? Hah? Bayi lahir harus dari dalam menuju keluar untuk menjadikan dia hidup. Kan nggak mungkin bayi dimasukkan kembali. Ibu-ibu mati kabeh. Sama dengan telur sekarang. Telur itu harus pecah dari dalam supaya melahirkan kehidupan ayam. Kalau telur pecah dari luar, dia apa kan coba? Hah? Kalau telur pecah dari luar ngapain? Diceplok. Tapi kalau dia pecah dari dalam, ada kehidupan yang tampil. Ini yang Bapak Ibu harus tampilkan hari ini. Kita ini menampilkan kehidupan dari dalam. Ini sekarang saya paling enak nih khotbah depan orang-orang yang sudah berumur. Pasti kenal Yesus dari lama kan? Setuju ya? Kenal Yesus dari lama. Tapi saya mau tanya dulu ini. Kalau saudara kenal sama Yesus, perintah apa yang saudara ingat? Yang paling penting, yang bisa membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Sudah kenal berapa lama, Bu? Sama Yesus kenal berapa lama? Secara manusia saja, habis, secara umur. Dari lahir. Ibu umur berapa sekarang? 53 tahun. 54. Kenal Yesus ya? Apa yang kira-kira perintah Yesus yang ibu ingat untuk membawa kepada kehidupan ini menjadi luar biasa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus? Cuman itu toh. Itu Yesus menerangkan tentang sebuah hukum. Orang Farisi tanya, hukum apa yang paling terutama? Tapi coba sekarang, ibu kenal Yesus, perintah apa yang paling penting yang membuat kita ini bisa dalam kehidupan ini kita bisa bertahan
dan akan juga bisa sampai ke surga. Apa perintahnya? Tidakkah kamu sanggup berdoa? Itu aja. Apa? Tidakkah kamu sanggup berdoa? Tidakkah sanggup berdoa? Terus apa lagi nih? Orang lain juga bisa berdoa nih yang di luar-luar nih. Ayo, yang kenal Yesus nih. Sudah berapa lama kita kenal Tuhan? Tapi pernah nggak kita lihat perintah mana yang buat kita hari ini membuat kehidupan ini terasa ringan? Saudara pernah kan? Mau kan dapat kekuatan dari Tuhan? Mau nggak? Mau nggak? Semua sudah punya kekuatan dari Tuhan nggak? Hah? Punya atau nggak punya ini hari ini orang-orang? Apa kekuatan dari Tuhan? Firman. Terus. Apa lagi kekuatannya? Coba ya. Makanya letih lesu semua. Punya nggak kekuatan dari Tuhan? Kalau Tuhan kasih kekuatan, bisa habis nggak tenaganya? Kalau Tuhan kasih kita kekuatan, bisa habis nggak tenaganya? Nggak bisa habis tenaganya. Yesus, apa perintah Tuhan yang saudara kenal, yang saudara tahu, yang saudara pahami, bahwa perintah ini, hadiah ini buat kita yang terbesar dan terbaik. Apa itu? Saudara sama Tuhan ini doanya minta apa sih kira-kira sebelumnya? Minta apa coba? Hah? Gak apa-apa, bebas, jangan takut-takut. Minta sehat, minta mujizat, minta apa saja? Hah? Minta apa ini? Coba. Ada nggak handphone ini saya taruh di sini ya? Ada yang bisa ngangkat handphone ini di atas meja ini nggak? Percaya mujizat? Semua percaya mujizat nggak? Om, percaya mujizat nggak Om? Percaya? Tolong handphone ini bisa nggak diangkat di atas meja? Bisa nggak? Ada yang punya iman? Ada yang punya iman? Bisa nggak handphone ini diangkat 50 cm aja? Bisa atau nggak bisa ini? Hah? Bisa atau nggak bisa ini? Dengan iman bisa nggak kita berdoa supaya diangkat 50 cm aja dari? Hah? Dengan iman harus bisa. Harus bisa. Tolong dicoba Bu. Hah? Kan firman Tuhan mengatakan barang siapa yang punya iman. Lah ya, Ibu punya iman nggak? Untuk angkat 50 cm saja? Sayangnya belum sampai ke sini. Loh, kok aneh? Loh, sini. Ayo. Pak, di sini coba. Siapa yang bisa ngangkat handphone ini 50 cm? Saya kasih hadiah. Oh, imannya terlalu kuat nanti. Ini sekarang coba lihat nih. Ini untuk ngangkat handphone ini, bisa nggak kita doakan handphone ini ngangkat 50 cm? Bisa nggak? Loh, saudara pernah lihat mujizat Tuhan nggak sih? Pernah. Ini kan mujizat yang hebat ini kalau dilihat kan. Perlu nggak ini? Bisa doa sama-sama semua? Kita doa sama-sama bisa? Ibu doa ya? Hah? Ayo, siapa yang punya doa ya? Hah? Saya? Nanti, saya bisa angkat ini loh. Saya bisa. Karena saya punya iman, saya bisa. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu yang sering lihat mujizat, yang cari mujizat, bisa nggak ini? Loh, saya pasti bisa kalau ngangkat. Semua nggak ada, semuanya belum pernah mengalami iman seperti yang Yesus katakan, karena belum diperhadapkan dengan masalah yang membuat kita seperti itu. Oke. Lah ini sekarang saya tanya, bisa nggak? Saya sanggup. 1000% saya sanggup. Nah, ini jawabannya. Sesuatu yang sangat mudah bisa dikerjakan dengan tangan, ngapain pakai iman? Sesuatu yang sangat mudah kalau cuma ngangkat, saya bisa pakai tangan saya. Ngapain suruh Tuhan ngangkat ini? Ngapain suruh Tuhan ngangkat? Dan berapa banyak Anda melakukan seperti ini? Coba contohnya sekarang. Kepingin rumah, kepingin motor, kepingin rumah, kepingin motor, kepingin nggak? Ya kan? Gimana caranya kepingin rumah pakai motor? Hah? Kan cara paling gampang kerja. Pasti bisa. Coba doa otok. Kerja terus nabung. Kita bisa beli motor, bisa beli rumah. Tapi coba doa otok. Loh, makanya
Banyak sesuatu yang gampang, saudara persulit sendiri karena percaya sama tukang sulap. Kalau ini mujizat yang dipertontonkan, namanya tukang sulap. Namanya tukang sihir. Sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan tangan, lakukan. Ngangkat handphone ini oleh doa. Tuhan yang guyu nggak? Anda sakit, pilek, panas, doa setengah mati sama Tuhan. Tuhan bilang, ada BPJS. Sakit ke dokter. Jangan aneh-anehin ya. Sesuatu yang sederhana lakukan sekuat tenaga. Makanya banyak orang ngejar mujizat. Mujizat yang gimana? Lihat nih, kita belajar nih bangsa Israel. Bangsa Israel dikasih janji sama Tuhan, ya. Dikasih janji tanah. Yang perang siapa? Bangsa Israel, Yosua nganter ke seberang sungai Yordan. Dikasih janji tanah. Yang perang siapa? Yang perang Tuhan. Terus Yosua angkong-angkong kaki. Ya, kita baca. Ya. Yosua 14 ayat 9. Yosua 14 ayat 9. Ya, bacakan aja ya. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ada tanah yang dijanjikan. Mereka cuman, oh ya tanah janji dijanjikan. Kita ngangkat kaki, Tuhan yang perang aja, kita diam. Tidak. Firman-Nya tidak berkata begitu. Ayat 11. Bacakan Pak Juli. Ayat 11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Terus? Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kaleb dapat janji, tapi dia bilang apa? Aku harus tetap. Coba lihat, ya. 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri telah mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ngapain Kaleb? Dia perang karena Tuhan menyertai dia. Kalau kalian nggak perang, dikasih nggak gunung itu? Nggak bisa. Saudara perlu sama-sama Tuhan hari ini, karena Tuhan diam dalam kita. Kita sama-sama beraktivitas sama Tuhan. Nggak boleh saudara jadi kodok dalam tempurung hari ini. Kita sama-sama berjuang sama Tuhan, ya. Dan ingat loh, mereka perlu waktu yang begitu lama, 40 tahun, dan semuanya masih belum selesai. Ini lihat nih, Yosua 18 ayat 1. Banyak orang hari ini, spirit ini masih ada di dalam orang-orang Kristen. Yuk. Yosua 18 ayat 1. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Ayat 3-nya, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ngapain kamu cuma berdiam di sini? Ayo pergi, bertempur. Baru bisa mendapatkan negeri itu. Sekalipun itu sudah dijanjikan sama Tuhan, segala berkatnya, kalau saudara nggak cari, nggak berjuang, nggak bakal dapat. Nggak bakal dapat. Ya, paham ya? Hari ini kita berubah mindsetnya. Sekarang kembali lagi. Apa kira-kira yang Tuhan pernah berikan pada saudara? Sebuah perintah yang sangat-sangat berharga. Ibu tadi jujur, ya kan? Kenal Yesus 54 tahun. Kira-kira permintaan apa yang sampai Yesus itu tekankan saking pentingnya
Makanya ketika kita minta sama Tuhan, apa sih yang pernah kita minta ini? Apa kira-kira? Saya bacakan ya. Lukas 11 ayat 9. Yuk, kita baca sama-sama ya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini perintah nggak? Ibu bayangin loh, Tuhan kita itu ngasih perintah, mintalah. Anda mau dikasih berkat sama Tuhan, Tuhan ngomong mintalah. Ada nggak yang seperti ini? Kalau Tuhan mau berikan, Dia pasti berikan yang paling baik. Tuhan itu sangat baik. Kalau Dia Tuhan, Dia berikan apa yang tidak bisa manusia berikan. Ya, setuju ya? Kalau manusia bisa berikan, Dia bukan nggak istimewa, tapi ini sangat istimewa. Lanjut ayat 10-nya. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu. Tuhan pilih kasih nggak buat kita semua? Enggak kan? Kalau saudara minta harta, saudara minta kaya hari ini, bisa? Minta kaya, saya mau jadi orang kaya, bisa nggak hari ini? Hah? Wis gak usah jadi orang kaya, wis paling angel lagi ya. Angel ya, gini aja deh. Saudara minta umur 150 tahun, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Minta umur 150 tahun, bisa nggak? Bisa? Hah? 160 tahun? 200 tahun? Hah? Ini kita berhadapan sama Tuhan loh ini. Kita berhadapan sama Tuhan loh. Ya? Bisa nggak hari jujur aja minta umur 200 tahun? Kita berhadapan sama Tuhan loh. Om, bisa nggak Om? Minta umur 200 tahun? Bisa saja. Bisa saja. Dikasih nggak sama Tuhan? Kasih. Ada nggak yang umur 200 tahun? Sini nggak ada. Seluruh dunia cari 200 tahun ada nggak? Kalau minta sama Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau minta 200 pasti nggak bisa, nggak dikasih. Tapi kalau minta hidup selamanya bisa nggak? Makanya kalau minta sama Tuhan jangan nanggung. Jangan nanggung ya. Kalau orang minta 200 tahun, saya minta hidup selamanya. Buat Tuhan lebih gampang yang 200 tahun atau yang selamanya? Loh kok nggak minta tadi, kok nggak minta yang selamanya? Sekarang nih lihat, Anda mau minta kaya, sekaya apa? Anda minta sama Tuhan, Tuhan bisa nggak kasih aku uang 100 miliar? Bisa nggak? Bisa nggak Bu? Enggak, sekarang saya ditawarin ini. Kok nggak minta seperti itu? Kalau minta sama Tuhan jangan setengah-setengah loh. Tuhan, kalau ngasih duit jangan setengah-setengah. Sampai nggak bisa ada orang yang bisa ngitung. Itu kalau minta sama Tuhan. Dikasih nggak sama Tuhan? Dikasih. Kalau aku mau punya rumah Tuhan, dalannya teko emas. Ojo nanggung ngasih aku. Dikasih nggak sama Tuhan? Dikasih nggak? Saya kalau mau punya rumah, jalannya dari emas. Fondasinya 12 fondasi. Permata semuanya. Hah? Lo mau nggak punya rumah itu? Mau nggak? Lah makanya, kalau kita cuma punya rumah di sini berapa lama lagi? Lo sebentar lagi sudah ketemu sama tanah 1,2. Minta yang orang nggak bisa penuhin. Nih loh, minta yang orang nggak bisa. Mintanya jangan nanggung. Saudara makanya kalau diajari sama orang-orang, kalau minta sama Tuhan jangan nanggung, tapi minta yang orang tidak bisa berikan, yang dunia tidak bisa berikan, saudara minta itu. Kan itu kita berhubungan sama Tuhan. Loh kalau minta cuma necek-necek buat apa ini? Ini makanya Tuhan juga ngajarin kan, mintalah apa yang kita minta. Ayat 11-nya. Bapak manakah di antara kamu yang jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya ganti ikan? Saudara nggak mungkin minta ikan dikasih kalau jengking, nggak mungkin. Ya, atau jika ia minta telur ia akan memberikan kala jengking. Jadi, jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan apa yang diberikan? Ini ayat 13 ini catatnya apa ini? Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta
kepadanya. Roh Kudus itu segalanya enggak? Kalau saudara punya Roh Kudus, bisa apa kira-kira coba? Kalau saudara punya Roh Kudus, bisa apa coba? Roh Kudus ini saudara sudah punya semua nggak? Punya? Ibu punya Roh Kudus? Punya? Di sini punya Roh Kudus nggak? Betul ya? Kan perlu dites, perlu dirasakan. Roh Kudus ini nggak kelihatan. Setuju ya? Tapi bisa. Roh Kudus nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Ya, tapi nggak boleh krosok-kroson loh ya. Harus benar-benar dirasakan. Sekarang saya mau tanya nih, punya Roh Kudus semua nggak? Katakan nih. Amin ya. Kalau orang punya Roh Kudus itu kekuatan dari Allah. Bukti paling gampang aja. Bukti paling gampang, ya. Kalau orang yang punya Roh Kudus, Filipi 4 ayat 13. Ya, orang yang punya Roh Kudus kekuatannya berlimpah nggak? Berlimpah nggak? Berlimpah ya, sepakat ya. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Ini sekarang nih, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara sudah punya kekuatan ini kan? Sekarang saya tanya nih, berapa banyak hari ini yang masih bingung dengan masalah? Masih cari pendeta? Masih bingung? Ya apa caranya beresi masalah? Ini jelas gak ya? Segala perkara dapat kutanggung. Berarti artinya saudara punya kekuatan dari Tuhan. Masih nggak punya duit, masih sakit, masih apapun hari ini, tidak ada masalah. Ayat 12-nya nih saya bacakan ya. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya orang yang punya Roh Kudus tidak terpengaruh dengan sebuah masalah. Mau nggak punya duit, kayak mau besok mau mati, mau apapun, nggak bingung. Sudah bisa seperti ini? Sudah bisa seperti ini? Bisa nggak? Kalau seperti ini, saudara nggak bingung. Ya, mau apapun hari ini kita siap. Kita siap hari ini. Wong dapat kekuatan dari Tuhan kok masih bingung. Ya, kalau orang punya Roh Kudus, pasti dia bisa menanggung segala sesuatu. Cara pandangnya sudah beda. Orang yang bersama Roh Kudus, cara melihatnya dunia sudah bukan dari kacamata dunia, tapi karena dia dari Roh, dari Tuhan. Roh itu selamanya. Tubuh kita berapa lama lagi bertahan? Kan sekejap. Sebentar lagi selesai. Tapi roh ini selamanya. Walaupun orang senang bisa selamanya nggak? Kan nggak bisa di dunia ini. Susah juga nggak akan selamanya kan? Susah juga sementara, senang juga sementara. Tapi bersama Roh Kudus kita bisa senang selamanya. Itu yang kita kejar hari ini. Mati-matian kita kejar, ya. Nggak ada lagi yang namanya masalah itu terlalu besar. Semua bisa aku tanggung karena aku punya Roh Kudus, ya. Segala perkara bisa aku tanggung. Sekarang kita cari. Kalau begitu harus cari. Kalau segala perkara dapat kutanggung, ada Roh Kudus, kita harus cari masalah. Cari masalah itu. Sampai nggak ada yang namanya masalah. Cari semua masalah di bumi ini. Masalah apa sih? Kita cari sekarang nih. Golek ono masalah sampai saudara bisa ngomong tidak ada masalah. Itu baru Kristen. Itu baru Kristen. Nggak ada masalah, semua dapat kutanggung kok. Segala perkara dapat kutanggung. Berarti semua masalah di bumi saudara tantangin semuanya. Ini sih masalah itu. Ya kan, mana sih masalah itu? Kan nggak ada yang bisa ditanggung semua kok. Dia berutang, yang delik. Hah? Ya, dia berutang delik. Hah? Ya jangan utang. Makanya kalau dia berutang delik jangan utang ya. Udah. Ini sekarang 2 Timotius 1 ayat 7. Tadi dikuatkan ya. Segala perkara dapat ditanggung. Sekarang yang kedua.
2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang kalau punya Roh Kudus tidak mungkin punya rasa takut. Rasa takut itu melebihi rasa khawatir. Kalau orang sudah takut itu artinya sudah melebihi. Kalau khawatir kan masih aduh, ya apa? Tapi kalau sudah takut, sudah menghadapi masalah. Ini enggak. Kalau Anda punya Roh Kudus, tidak ada lagi ketakutan. Semua masalah di bumi ini, sini ke sini. Ya, kuat ya. Ini namanya orang punya Roh Kudus. Kalau orang punya Roh Kudus, apa yang paling hebat dari Roh Kudus tadi? Nih, Efesus 1:19. Efesus 1:19, ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang sekarang kita percaya nggak ini? Bahwa kuasanya sangat hebat. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanan di sorga. Roh Kudus itu yang bisa membuat saudara bangkit. Tanpa Roh Kudus saudara tidak akan bangkit. Yesus Kristus sama nggak dengan kita? Yesus sama nggak Bu dengan kita? Yesus sama nggak dengan kita? Sama kan? Bisa nggak kita seperti Yesus? Bisa. Lu siapa yang bilang nggak bisa? Ayo. Kita bisa sama nggak dengan Yesus? Serupa dan segambar. Ini harus loh, ya. Kita lihat nih ayatnya ya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Kita yakin nggak bahwa kita sama dengan Yesus? Yakin nggak bahwa kita sama Yesus itu sama? Apa yang Yesus lakukan kita bisa lakukan. Tapi banyak orang, apa yang Yesus lakukan dia cari yang namanya mujizat. Padahal mujizat itu untuk menunjukkan bahwa aku ini Tuhan. Tapi secara lihat ya, 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Saya bacakan aja. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak. Saudara yakin nggak kalau kita anak-anak Allah? Yakin kan? Karena itu, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2-nya saya bacakan ya perlahan ya. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Coba lihat, saudara itu sama dengan anak-anak Allah. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nggak bisa jadi apa-apa. Ya, Roh Kudus itu yang paling penting. Tanpa Roh Kudus nggak bisa apa-apa. Sekarang kita tes dulu. Saudara punya Roh Kudus apa enggak ini? Tadi bilangnya punya kan ya? Tapi kita harus cek. Gimana cara ngeceknya kira-kira? Gimana cara ngeceknya? Gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya gimana nih? Kita baca satu-satu ya. Kita pelajari ya. 1 Korintus 2 ayat 11. Makanya firman ini harus saudara pahami. Harus bersama Roh Kudus supaya bisa mengerti. 1 Korintus 2 ayat 11 ya. Saya bacakan perlahan ya supaya saudara bisa ngikuti ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Yang tahu isi hatinya ibu bukan saya, tapi ibu sendiri. Semua yang tahu isi hatinya ibu sendiri dan saudara sendiri. Demikian pula tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kalau mau tahu diri kita, tanya diri kita. Mau tahu tentang Allah, tanya sama Allah sendiri, Roh Kudus. Ayat 12-nya.
kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Untuk apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau nggak pakai Roh Kudus bisa nggak tahu karunia-karunianya? Nggak bisa. Harus ada Roh Kudus. Ayat 13-nya. Dan karena kami, Tuh Paulus ya, menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kalau nggak punya roh bisa nggak menafsirkan? Nggak bisa, makanya kelindro kabeh. Ya, hanya orang yang punya Roh Kudus yang bisa mengetahui firman, ya. Karena firman itu adalah rahasia Allah. Lanjut. Ya. Dan kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Ayat 14-nya ya. Ayat 14-nya ini kuncinya nih. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Manusia duniawi nggak bisa loh. Ya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah sekarang kita tanya nih. Saudara tadi yang merasa punya Roh Kudus, ayat Alkitab jelas menyatakan manusia duniawi tidak bisa menerima roh Allah. Ya. Manusia duniawi itu seperti apa sih tandanya? 1 Korintus 3 ya, ayat 1 sampai ayat 3 saya bacakan ya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani untuk orang-orang Korintus ya. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susu yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini pesan Paulus pada orang-orang Korintus. Jangan-jangan juga sudah di sini juga. Mana buktinya? Ayat 3-nya ya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika ada di antara kamu ya, ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Masih bisa iri nggak? Ibu masih bisa iri nggak? Masih bisa iri? Masih bisa berselisih? Nah ini loh, manusia duniawi sama manusia surgawi berselisih, iri hati sudah nggak bisa semuanya, nggak bisa. Baru bisa menerima yang namanya Roh Kudus. Galatia 5 ayat 20 coba nih. Kita pertajam lagi cirinya nih. Galatia 5 Galatia 5:20 ya. Kita baca ayat 19 dulu deh. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Masih ada di sini? Hawa nafsu nggak punya? Kepingin punya tonggo, kepingin apa nggak punya? Hah? Nggak punya ya, puji Tuhan. Percabulan, kecemaran nggak punya ya? Oke, hebat wes, puji Tuhan. Penyembahan berhala, sihir, tahu nggak penyembahan berhala itu apa artinya? Apa penyembahan berhala itu? Penyembahan berhala apa itu kira-kira? Memuja sesuatu lebih daripada Tuhan. Menyembah sesuatu lebih dari Tuhan. Sama duit penting mana hari ini? Tuhan sama duit penting mana hari ini? Tuhan sama duit enak mana nih? Ada duit nggak ada Tuhan, saudara milih mana? Hah? Ada duit nggak ada Tuhan, atau ada Tuhan nggak ada duit, milih mana nih? Yang penting ada Tuhan lah. Jujur ya, setuju ya, setuju ya. Yang penting ada Tuhan. Setuju ya, semua setuju ya. Ini ada tawaran loh. Mau duit atau mau Tuhan? Mau duit atau mau Tuhan? Jujur, ya. Dengan Tuhan kita diberkati, Pak. Lo enggak sih, lo ini sudah di penyembahan berhala sudah satu pilihannya, mau duit atau mau Tuhan? Tuhan aja deh, Pak. Tuhan ya, bersyukurlah ya. Kalau mau Tuhan berarti nggak punya duit, tidak ada Salah. loh. Sini. Oh ini sebutnya.
Ada dua pilihan, mau Tuhan atau mau duit. Tuhan. Berarti kalau mau Tuhan, nggak ada duit pun tidak masalah kan? Masalah nggak? Nggak kan? Jangan komplain lagi loh ya. Sudah dikunci loh ya. Aku mau Tuhan. Jadi nggak ada duit, nggak ada masalah. Hari dompet ada duit nggak? Hah? Ada nggak? Kan nggak masalah tapi loh. Besok juga maju nggak bisa makan nggak masalah kan? Mau ada Tuhan kok. Loh, bingung kan? Mulai bimbang nih. Iya ya, enak dia aku ya jane ya. Hari ini saudara punya kekuatan dari Tuhan. Masih aku gak nyekel duit pokoknya Tuhan. Titik. Bisa nggak seperti itu? Atau harus ada dua? Hah? Ada dua harus ada duit? Gak bisa. Bener. Ada pemeliharaan, Bang. Hah? Kalau nggak dipelihara, diajak ke surga, mau? Mau kan? Daripada susah-susah di sini, rumahmu di sana itu jalannya dari emas loh. Nggak mau dikunjungi? Mau kan? Ibu mau? Sekarang mau? Harus mau. Ngapain ditunda? Kalau saya sekarang ditawari Tuhan, mau nggak anakku ke surga sekarang? Saya jawab, Tuhan, harus hari ini pun saya mau. Ngapain tunggu-tunggu? Ya kan, hidup di dunia sorok kayak gini kok. Harus mau, ya. Nggak punya uang sama nggak punya Tuhan lebih baik nggak punya. Sepakat ya? Sepakat ya? Dah. Sepakat. Jadi nggak ada lagi doa-doa minta duit, minta berkat-berkat, nggak ada sudah. Kalau sampai nggak bisa makan, Tuhan loh menyediakan lapangan pekerjaan banyak ini. Kan banyak. Kalau sampai nggak bisa makan berarti salah nih. Nah ya sudah. Hah? Pinjol itu dari Tuhan nggak? Makanya nangis sama Tuhan. Tuhan, hidupku cek susah nih Tuhan. Ajak anakku ke surga sekarang. Ajak anakku ke surga sekarang. Kalau rumahku sudah jadi Tuhan, ngapain aku disuruh nunggu di sini? Ada nggak yang doa begitu? Tuhan, aku cek seorang hidup di dunia. Aku loh anakmu Tuhan. Rumahku kan sudah jadi. Ayo ajak anakku sekarang Tuhan. Doa itu tiap hari seperti itu. Tuhan, kapan aku diajak ke surga? Kapan aku diajak ke surga? Bisa menikmati bersama dirimu. Enak nggak sih? Merindukan itu nggak? Rindu apa nggak? Saya doakan loh hari ini. Supaya dipanggil Tuhan loh ya. Saya doakan ya. Jangan ragu-ragu. Ibu mau dipanggil Tuhan sekarang? Hah? Sebetulnya Kristen kan itu kan, punya kerinduan untuk kembali ke surga kan, itu loh Kristen. Yesus menawarkan itu loh. Kok saudara gak ngambuletisasi di sini? Kok bulet terus saya? Kayak nih sakno anakku kepingin iki. Saudara, aduh. Di surga itu jauh lebih enak, sungguh jauh lebih enak. Ini yang kita kabarkan tiap hari. Di sini susah. Saudara tanya, Tuhan, kapan sih aku mau jemput? Saudara nggak bosan hidup di dunia? Hah? Saya lo bosan sebetulnya. Lo ngapain nunggu rapture? Kalau suruh rumah jadi cepetan Tuhan. Kalau rumahku sudah jadi segera, ya, gak usah nunggu-nunggu lama-lama. Bingung dong? Bingung dong? Mau apa nggak mau? Mau atau nggak mau? Di sana nggak ada pinjol nggak bisa ngejar ke surga. Ya, nggak nyampe. Surga lebih jauh lebih enak. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceritaan, roh pemecah masih ada di hati kita nggak? Masih nggak? Lo minta Roh Kudus dari mana coba? Roh Kudus nggak akan bisa bergaul dengan ini. 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau saudara mengaku punya Roh Kudus, ini semua tidak boleh ada. Semuanya tidak boleh ada lagi. Ya, baru saudara bisa yakin, bukan krosok-kroson. Banyak orang hari ini krosok-kroson punya Roh Kudus, tapi kena masalah nangis, gak punya uang, bingung setengah mati. Tadi sudah semua firmannya sepakat kok. Yang penting ada Tuhan. Nggak punya uang tidak masalah. Ya, itu yang saudara pegang tiap hari. Makin susah, makin kepengen pulang ke surga. Itu jalan keluar yang paling baik. Ya, makin susah di dunia ini, lawan masalah itu. Kalau sampai nggak kuat, cepetan Tuhan jemputan aku ke surga, tapi jangan bunuh diri loh ya. Ya, jangan loh ya. Anda bunuh diri nggak dapat apa-apa loh. Artinya kita memiliki kerinduan. Di sini ada yang ibu-ibu ini suaminya udah meninggal atau masih ada nih? Kebanyakan meninggal kan?
Kangen nggak? Kangen nggak sama suami? Kangen kan? Kepengen ketemu nggak? Sama Tuhan kangennya kayak gitu nggak? Kangen nggak sama Tuhan? Kalau kangen kan kepengen ketemu dong? Iya kan? Kalau orang kangen itu kepengen ketemu karena kita cinta. Kecuali cintanya lek bokeh, iya aku cinta. Kalau saudara cinta sama Tuhan hari ini, kepengen cepat ketemu. Dulu waktu masih muda, waktu masih pacaran, kangen nggak kalau nggak ketemu seminggu? Kangen nggak? Hah? Ibu kangen nggak? Waktu nggak ketemu seminggu kangen tau sama suami tau? Lah iso goleki terus toh, cari-cari jalan supaya ketemu toh. Hari ini sama Tuhan pernah nggak kita punya hati seperti itu? Rasa kangen kita sama Tuhan tuh, aduh gimana gitu loh. Hari ini Tuhan berikan Roh Kudus ya dalam diri kita. Tapi kita kangen, kapan Tuhan aku bisa bertemu muka dengan muka bersamamu? Kapan? Kapan? Itu yang saudara mimpikan tiap hari. Itu yang saudara harapkan tiap hari. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Sehingga masa penantian di dunia ini tidak akan terasa. Masalah ini sepele. Wong aku kepengen ketemu Tuhan. Ya, paham ya? Tunjukkan hari ini pada orang-orang bahwa kita punya kekuatan dari Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung. Bukan roh ketakutan lagi, tapi roh yang membangkitkan keberanian. Dan bukan itu saja, kita melihat kehidupan bersama Tuhan. Ya, sudah kuat semua ya? Wis ya, nggak butuh apa-apa, yang penting ada Tuhan. Kita tutup doa ya. Bapa di surga, di dalam namamu kami percaya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Kami bertemu muka dengan muka. Kami tahu Tuhan, dunia ini dengan segala isinya akan segera selesai. Tapi dengan mata rohani kami, dengan roh kami Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dari hari ke hari, untuk hidup selamanya bersama-Mu Tuhan. Kami minta yang tidak bisa manusia berikan, yaitu kekekalan. Kami minta harta yang luar biasa Tuhan, yang tidak bisa manusia pernah berikan kecuali Engkau sendiri. Ya Roh Kudus, masuklah dalam hati kami untuk membimbing kami, untuk mengantar kami menuju kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami bersyukur. Haleluya. Amin.